Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu, dan berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hurufnya 3. Qaf, ra, ba. Bacanya qaruba, yaqrabu. Kurban artinya dekat. Jadi dekat bahasa Arabnya adalah qaruba, yaqrabu, kurban, artinya adalah dekat. Maka kalau kita melihat spanduk-spanduk di jalan-jalan tertulis kata kurban dengan huruf qaf bukan kaf, itu berarti adalah dekat. Kalau dengan huruf kaf itu kesulitan, kesusahan. Tapi ini hurufnya apa tadi? Qaf. Berarti artinya adalah apa? Dekat. Maksudnya kita membeli hewan kurban tujuannya biar kita sama Allah semakin dekat. Itu ada dalam Quran di suratnya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang besar kepadamu. Tapi ada yang mengartikan Kautsar di sini bukan nikmat yang besar, tapi maksudnya adalah sungai yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka apabila ada yang tanya apakah nama sungai yang dimiliki oleh Rasulullah, namanya apa tadi? Kautsar. Dari sungai Kautsar ini mengalirkan 2 pancuran. Pancuran ya namanya ya. Pancuran ya. Kerocokan apa? Pancuran. 2 pancuran ini mengarah kepada telaga. Makanya telaga Nabi yang ada di padang mahsyar namanya adalah telaga apa? Kautsar. Karena memang itu sungainya berasal dari sungai apa? Kautsar. Makanya disebut telaga Kautsar atau Haudun Nabiyyi. Yang kedua, fasolli, maka solatlah, li rabbika, maka solatlah untuk Tuhanmu, yaitu siapa? Allah. Ada pendapat ulama tafsir, solatnya di sini maksudnya adalah solat Idul Adha. Maka solatlah Idul Adha semata-mata hanya untuk Allah. Dan selesai solat Idul Adha, kita yang tidak berangkat haji, yaitu apa? Kurban. Tapi di sini bukan ditulis kurban, ditulisnya adalah wanhar. Nahar itu di sini. Ini namanya adalah nahar. Jika saya tidak salah, bahasa Betawinya lek-lekan. Benar ya? Nih namanya nahar. Makanya kalau kita menyembelih hewan kurban, potonglah bagian nahar. Tapi di sini bukan dikatakan kurban, tapi apa? Nahar. Makanya hari raya Idul Adha disebut juga dengan sebutan Yaumun Nahri. Apa tadi? Yaumun Nahri. Dengan dalil fasolli li rabbika wanhar.
sholatlah Idul Adha. Dan setelah sholat Idul Adha, kita diperintahkan yang tidak berangkat haji untuk apa? Untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Makanya hewan kurban yang disembelih itu bukannya sebelum sholat Id, tapi disembelihnya setelah sholat apa tadi? Id. Dari sini ada satu imam namanya Imam Hanafi. Ulangi ya. Ada satu imam namanya Imam apa? Hanafi, yang mengatakan bahwa kurban itu bukan sunnah, tapi kurban itu hukumnya adalah apa? Wajib. Tapi jumhurul ulama, umumnya ulama mengatakan kurban bukanlah hukumnya wajib, tapi hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang lebih ditekankan, kecuali dia bernazar. Dia berapa tadi? Bukannya pakai zen, pakai za. Kecuali dia berapa tadi? Nazar. Maka apabila Bapak yang ada di hadapan saya, cita-cita Bapak terpenuhi, aminkan. Kemudian Bapak bernazar, kalau saya tanah umpama, tanah atau rumah saya laku, maka tahun ini saya akan berkurban kambing apa sapi? Masa tanah laku kambing? Ya Allah, sama-sama dong sapi, bilang ya insya Allah. Maka kalau semoga ini jadi kenyataan nih, maka apabila tanah atau Bapak dapat rezeki besar, Bapak berazam atau berniat, maka saya akan berkurban insya Allah. Apa yang terjadi? Maka kurban kali ini hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Bisa dipahami semuanya? Begitu pula apabila keluarga orang tua yang sudah meninggal, dia berwasiat kepada ahli warisnya, nanti tahun ini saya akan berkurban. Ternyata Idul Adha sudah masuk, dianya enggak sampai usianya di hari Idul Adha, maka ahli warisnya berkurban untuk orang tuanya bukan lagi sunnah, tapi menjadi wajib. Tapi asal hukumnya kurban bukanlah sunnah, tapi hukumnya adalah apa tadi? Wajib, kecuali tadi menyelesaikan, ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Yang tadi nazar, yang kedua menyelesaikan wasiat. Bisa dipahami semuanya sampai di sini? Bisa dipahami ya? Coba sebelum melanjutkan saya tanya dulu, apa arti kata dari kurban? Dekat. Tujuannya kita berkurban biar kita sama Allah jadi apa? Dekat. Baik. Ada enggak kata kurban bukan nahr dari Quran? Ada. Ada kata kurban dari Quran. Ikuti saya. Meskipun suara saya enggak seindah Pak Haji Hendro, tapi yang jelas kita mencari berkah dari bacaan Quran. Ikuti saya, suratnya kelima Al-Maidah ayatnya 27. Angkat suaranya Bapak biar kita baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Watlu alaihim naba abnai Adama bilhaq. Ini udah pernah saya jelaskan di awal Mei. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah dua putra Nabi Adam. Sama-sama. Wahai Muhammad, kisahkanlah dua putra anak atau dua anak Nabi. Dua nama anaknya enggak tertulis dalam Quran, tertulis dalam buku-buku tafsir. Nama anaknya yang pertama adalah Qabil. Anak yang keduanya adalah, yang pertama Qabil kembar dengan wanita cantik namanya Iklimah, dan Habil lahir kembar dengan wanita tidak secantik
5. Namanya Labudha. Ulangi. Ini Qabil kembar dengan Pak, sini Pak, Iklimah. Kemudian setelah itu lahir berikutnya, yaitu Habil, kembar dengan seorang wanita yang tidak secantik Iklimah. Namanya Labudha. Sini, Labudha. Siapa? Siapa kembarannya Qabil yang cantik? Siapa nama kembarannya Habil yang tidak secantik Iklimah? Maka Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahi anaknya silang. Jelas nggak? Maka kalau begitu Qabil menikah dengan Bapak sehat semuanya. Maka Qabil menikah dengan, ya Allah mudahkan jamaah. La itulah Budha. Sedangkan Habil menikah dengan, berarti kalau begitu abang dengan adik nikah, adik dengan abang nikah. Tapi di zaman syariat Nabi diharamkan. Kenapa di zaman dulu dibolehin? Tolong jawab, kenapa zaman dulu dibolehin? Ya karena udah perintah Allah, dan lagi memang gak ada yang lain. Bener apa enggak? Berarti kalau begitu Qabil dapatnya yang tidak secantik saudari kembarnya, sementara Habil dapatnya yang cantik. Maka itulah dosa pertama kali yang ada di muka bumi, yaitu iri. Apa tadi? Maka kalau ada yang tanya irinya Qabil kepada Habil karena mendapatkan Iklimah yang cantik, makanya dosa pertama kali di muka bumi adalah iri. Penyebabnya karena ya wanita, benar gak? Barbarang. Karena penyebabnya apa tadi? Makanya banyak sebuah ungkapan mengatakan hati-hati dengan 3 ta. Harta, tahta, dan banyak laki-laki tersungkur jatuh karena rayuan. Tapi banyak juga laki-laki sukses berkah maju karena dukungan. Bisa dipahami ya? Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Jangan ngegas lah, biasa aja. Ada apa enggak? Salah apa enggak? Aduh, sampai mana saya ngomong tadi tuh? Apa yang terjadi? Maka kalau ada yang tanya, dosa yang pertama ada di atas langit adalah sombong. Sombongnya iblis nggak mau sujud kepada Nabi. Sedangkan dosa yang ada di muka bumi pertama kali adalah apa? Iri. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Itu adalah doa biar kita enggak iri. Adanya dalam Quran suratnya 59 ayat 10. Biar orang naik jabatan, punya kendaraan lebih mewah, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, jangan pernah iri. Memang Allah sudah ngatur rezekinya bagi yang masing-masing. Benar apa enggak? Bisa enggak ngatur Allah? Allah kita atur, ngasih rezeki ke A. Bisa apa enggak? Enggak. Jadi kalau ada yang tanya apakah manusia bisa ngatur Allah kemana ngasih rezeki? Ya, Allah nggak bisa diatur. Tapi kalau ngatur ustadz bisa nggak? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Siapa yang berhak untuk meraih atau mendapatkan? Siapa tadi itu? Iklimah. Maka Allah memberikan solusi tertulis dan diabadikan dalam Quran. Sama-sama angkat suaranya. Idz qarraba qurbana. Nah, ada kata kurban dalam Quran. Maka masing-masing baik Qabil juga Habil, maka hendaklah masing-masing caranya berkurban. Jadi kurban itu ibadah yang lama, yang sudah dijelaskan dan diperintahkan kepada anak-anaknya Nabi Adam. Habil peternak, Habil petani, Qabil peternak. Ulangi saya ya. Qabil petani, Habil
peternak. Saya ulangin. Ya Allah, mudahkan ya Allah saya dan jamaah ya Allah. Qabil petani, Habil. Karena Habil peternak, maka dia berikan kurban yang terbaik, terbagus. Karena Habil petani, maka justru kebalikannya, dia memberikan sayur mayur yang tidak baik, yang tidak segar. Bahasa kitanya sudah layu. Maka yang diterima adalah yang terbaik. Maka dari situlah kita bisa pahami, kalau kita ingin berkurban, pilihlah hewan kurban yang paling baik. Harganya mahal nggak? Mahal. Handphone harganya sampai di angka, tapi beli kambingnya yang kecil. Ini justru malah yang terbalik. Maka mulai saat ini berikanlah kurban yang ikuti saya ya, sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Maka Allah tidaklah menerima kebaikan sampai kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Sama-sama, sedekah yang paling utama adalah yang kita sedekahkan, atau barang yang kita berikan adalah barang yang kita cintai. Wah, ini susah Pak, susah sekali ini. Kadang bumerang buat saya. Saya ada tausiah di malam pertama Ramadan di area atau di daerah Ciledug. Saat itu pakai sorban warna krem. Sorban itu sangat saya sukai. Saya membahas sedekah yang paling utama adalah barang itu saya sukai. Tiba-tiba di depan saya jamaah bilang begini, saya suka dengan sorban Ustadz yang ada di pundaknya Ustadz. Kasih apa enggak tuh? Kasih. Ya emang udah saya kasih. Makanya siang ini saya nggak pakai jam tangan. Saya juga nggak pakai sorban karena khawatir jamaah ada yang. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kadang kita cuma teori ya. Barang itu kita cintai, barang itu kita sukai, kita apakan? Sedekahkan. Oh, ini luar biasa. Makanya kalau Bapak ada rezeki, harapan saya adalah pilihlah hewan kurban yang paling kita sukai, yang paling terbaik. Masya Allah. Ibu sama suami cinta apa enggak? Cinta. Maka suaminya baiknya di sedekahin ke perempuan yang lain. Bapak setuju apa enggak? Ibu setuju apa enggak? Jadi sedekah yang paling utama adalah barang itu sungguh kita apa tadi? Cintai. Maka dari situlah kita bisa pahami bahwasanya kalau ingin berkurban, pilihlah barang itu yang terbaik. Suratnya 37 namanya As-Saffat. Ayatnya 100. Sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menganugerahkannya anak yang soleh. Maka lahirlah seorang anak. Sama-sama angkat suaranya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka lahirlah sosok anak yang penyabar, namanya Nabi Ismail. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Adapun nikahnya Nabi Ibrahim dengan Sarah, lahirlah sosok anak yang bernama Ishak. Dari Nabi Ishak ini pula lahir seorang nabi namanya Yakub. Dari Nabi Yakub ini pula lahir sosok nabi yang tampan namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ismail itu pernikahan Nabi Ibrahim dengan siapa? Sini, Hajar. Siapa tadi? Orang kita tambahkan Siti. Jadinya apa? Siti Hajar. Kalau orang Arab Sayyidah. Yuk sama-sama. Falamma, angkat suaranya dong. Balagha ma'ahus sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak dewasa, ada pendapat sa'ya itu usianya akil balik, dan ada pendapat usianya sudah membedakan mana yang baik dan tidak, kisaran usia 7 tahun.
Jadi kata sa'ya itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia sudah masuk akil. Apa yang terjadi? Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya yang bernama Ismail, bareng-bareng, bunayya. Apa bedanya bunayya sama ghulam? Kalau bapak di jalan pulang dari sini, di jalan raya ada anak-anak, nyebutnya ghulam. Kalau kita pulang ke rumah, nemukan anak buah hati kita, nyebutnya bunayya. Nyambung gak nih? Jadi kalau bunayya itu sudah apa namanya ya? Melekat di hati. Tapi kalau anak kecil umumnya nyebutnya apa? Gulam. Maka Nabi Ibrahim menyebut putranya Nabi Ismail dengan sebutan gulam apa bunayya. Berarti anak yang sangat beliau sayangi. Udah dinantikan anak, kemudian anaknya sangat diapakan? Sayangi. Ini aro. Ulangi. Tidak lihat Quran, tidak lihat handphone, fokus ya. Aro, ro'a, ru'yah. Sini. Allah ro'a, ru'yah. Makanya kita menyebutnya tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu hari Sabtu. Tanggalnya 8 Juni. Kita menyebutnya tanggalnya 15 Juni. Ya, kita menyebutnya dengan sebutan hari Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah boleh diartikan hari mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini arafil manami, aku mimpi dalam tidurku, anni azbahuka, aku menyembelihmu wahai Ismail. Siapa namanya nih? Ini siapa namanya Pak? Ya? Hah? Bapak Hendro ngimpi, wahai Rusmanto, semalam aku mimpi nyembelih lehermu. Percaya nggak? Bareng-bareng dong. Siapa tadi yang ngimpi? Nyembelih siapa? Percaya nggak? Makanya mimpi terbagi menjadi 3. Mimpi datangnya dari Allah, mimpi datangnya dari setan, mimpi sekedar bunga tidur. Maka kalau Pak Hendro ngimpi nyembelih Pak Riswanto, itu sudah dipastikan ngimpi berasal dari. Maka kalau ada suami, Ustadz saya ngimpi, dalam mimpi saya nyembelih leher bini saya, maka dipastikan dia punya niat terselubung. Bisa dipahami semuanya ya. Jadi ngimpinya itu apa? Menyembelih Ismail. Makanya nggak langsung disembelih paginya, ngimpi lagi. Ngimpi yang kedua, Nabi Ibrahim sudah mulai mengetahui kalau ngimpinya berasal dari, makanya sudah mengetahui bahasa Arabnya Arafah. Apa namanya? Maka jamaah haji pada wukuf, kitanya yang nggak haji ngapain? Puasa. Sama-sama. Mereka jamaah haji pada ngapain? Kita yang gak haji pada ngapain? Nggak langsung disembelih 9 Zulhijjah. Malam yang ke-10 namanya malam nahar. Ngimpi lagi nyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim 3 kali mimpi berturut-turut. Maka bisa dipastikan kalau itu mimpinya benar-benar datangnya dari siapa? Allah. Maka di siang harinya disebutlah Yaumun Nahri, yaitu hari menyembelih. Maka jamaah haji sedang melempar. Sama-sama jamaah haji melempar. Kita yang nggak haji nyembelih. Sama-sama yuk. Jamaah haji sedang wukuf, kitanya ngapain? Jamaah haji melempar jumroh, kitanya jembeli. Jamaah haji membaca sama-sama ke saya dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka jamaah haji baca talbiyah, kita di sini jangan baca talbiyah.
Apa bacaannya Ustadz? Tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari menjelang Idul Adha, habis sholat subuh, kita enggak baca talbiyah. Bacanya apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. 3. Jamaah haji baca talbiyah, kita di sini baca sama artinya. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Innal hamda, kenikmatan, innal hamda, pujian, wa ni'mata, kenikmatan, lakawal mulk, kerajaan punya engkau. Sama artinya. Allahu akbar, Allah maha. La ilaha illallah, wallahu, tidak ada Tuhan selain. Innal hamda, pujian, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. Sama pujian milik Allah. Ini luar biasa nih, hari yang agung nih. Ya Allah, semoga yang belum haji bisa berangkat haji. Saya dulu hajinya dari Mesir, ongkosnya $250, kurang lebih 3 juta. Murah, langsung berangkat. Makanya Bapak kalau pengen ongkosnya cuma segitu, hajinya zaman dulu, berangkatnya dari Mesir. Semoga yang berangkat, yang belum haji bisa berangkat haji. Pak, di daerah Pekalongan ada ibu-ibu di berita berangkat haji melalui mengumpulkan daun pisang selama 18 tahun. Jadi daun pisang dikumpul-kumpulin, dijual ke pasar selama 18 tahun. Masya Allah. Makanya Bapak yang punya kebun, berusahalah kumpulkan daun pisangnya. Kalau belum terkumpul-kumpul juga, biar cepet jual apanya. Dah ya, jamaah haji membaca talbiyah, kitanya jamaah haji pada wukuf, kitanya puasa hari Arafah diampuni 2 tahun, setahun lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah haji melempar, ngusir nggak, jangan ke saya, matanya setan, ngusir setan. Dan kita yang nggak haji ngusir nafsu hewan. Benar nggak nih? Mereka mengusir nafsu syaitan, kita mengusir nafsu hewan. Berarti kalau begitu, hari raya Idul Adha kalau dilihat adalah kesamaan antara jamaah haji dengan kita yang tidak berangkat apa tadi? Haji. Yuk, terakhir sama-sama bareng-bareng. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, perintahkanlah apa yang Allah perintahkan. Berarti Nabi Ismail mau nggak disembelih? Mau nggak disembelih? Makanya disebut apa? Halim, yang sabar. Pak Riswanto mimpinya Pak Haji Hendro nyembelih. Wahai Pak Haji Hendro, sembelilah aku karena aku pengen dibilang sabar. Salah. Ya, berarti kalau begitu mimpinya Nabi adalah yuk, sedangkan mimpinya Pak Haji Hendro adalah berasal dari falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kesini semuanya fokus. Maka hadapkanlah kepala binatang ini, kepala kambing ke arah kiblat. Kemudian setelah itu dibaringkan. Ya, palanya ngadep mana tadi? Ngadep kiblat, barulah disembelih dan ditukarlah oleh Allah dengan namanya kibas. Apa namanya? Kibas. Fokus semuanya dulu. Darahnya kemana tuh? Ya, kemana darahnya? Angkat teleponnya dulu Pak. Kemana darahnya tadi? Tanah. Nih Pak, lihat sini yuk. Tuh, kelihatan gak nih? Nih, kelihatan gak nih? Sama-sama. Ya Fatimah. Itu putrinya Rasulullah. Ya, tertulis di dalam hadis rawahu Imam Hakim. Yuk sama-sama. Qumi ila udhiyataki. Wahai Fatimah yang sedang asyik tidur-tiduran, bangunlah, saksikanlah hewan kurbanmu. Maka menyaksikan hewan yang disembelih bagian dari sunnah. Bisa dipahami gak?
Apa kata Nabi setelah itu? Fa innahu yughfaru laki inda awwali qatrah. Maka tetesan-tetesan darah hewan kurbanmu yang masuk ke dalam tanah tanpa engkau sadari adalah apa itu? Takturu min damiha kullu zambin amiltihi. Maka dosa-dosamu masa lalunya Allah ampuni. Maka membeli hewan kurban bukan hanya tujuannya adalah ibadah tanpa disadari menggugurkan. Makanya hewan kurban menghapuskan. Ustadz, hewan kurbannya saya punya duit cuma 2 juta. Hewan kurban 2 juta cuma di modal ruangan di pasar 2 juta. Badan saya gede. Siapa bapak yang pakai kemeja putih namanya? Hah? Ya Allah, saya digentak sama beliau ya. Idham, beli hewan kurbannya berapa juta tadi? Ntar Ustadz kalau di padang mahsyar saya tunggangin. Tunggangnya mejret. Apakah begitu? Oh, enggak benar. Apa yang terjadi Ustadz? Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, apa yang terjadi? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Orang yang berkurban nanti datang di hari kiamat membawa tanduk, juga kuku, juga bulu. Artinya hewan kurbannya akan jadi saksi dan penolongnya, bukan ditunggangi. Maka pada idham badannya besar, silakan semampunya beli hewan kurban. Maka tuh hewan kurbannya bukan ditunggangi. Lagian jangan pahami akhirat dengan akal dunia. Mbe kecil-kecil, dia kurang lebih ada nggak 60 kilo badannya? Ya, saya juga nggak enak ngomong 100 kilo ya. Apa yang terjadi Ustaz? Itu bukan ditunggangi, tapi itu hewan kurban yang akan jadi apa? Saksi dan penolongnya di hari kiamat. Nggak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi Ustaz? Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu dalam hewan kurbanmu bernilai pahala ibadah. 1 bulu domba ada nggak 100 bulu? Bapak udah ngitung? 100 bulu lebih, maka itu berbuah kebaikan. Maka mulai saat ini tidak ada kata lain, mumpung waktunya kurang lebih sebulan, maka saya bicara dari awal. Rokok mampu sebungkus. Harga rokok sebungkus berapa? Hah? Emang ada rokok 50.000 harganya? Masa rokok mampu, hewan kurban nggak mampu? Udah gitu di hari raya Idul Adha minta kupon lagi. Ya Allah, subhanallah. Ya, mumpung masih jauh nih, mumpung masih jauh, semangat berkurban. Tabung mulai saat ini. Ustadz, boleh nggak niatkan buat keluarga yang udah meninggal? Silakan diikut sertakan dengan kita. Insya Allah pahalanya sampai. Ustadz, boleh nggak makan daging kurban? Boleh. Tapi jangan sampai milih beli hewan kurban, kemudian datangilah panitia kurban, bawa tuh domba atau kambingnya. Pak Ustadz, ini kurban saya, kata Ustadz Hasim di Samsat kemarin, itu boleh makan. Maka saya minta ya Pak Ustadz, pengurus masjid panitia kurban, saya nitip 4 paha, sama tolong bungkusin 20 kantong. Itu bukannya kurban, numpang motong. Bisa dipahami semua ya. Semangat berkurban. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang Allah lapangkan rezeki kita. Pak, Bu, semuanya mumpung sehat, tabung haji biar bisa berangkat apa? Haji. Minimal yang belum umroh, tabung berangkat umroh. Ya, kenapa? Karena orang yang mampu kemudian tidak mau berangkat haji, maka ini akan tercela. Ingat, yang namanya haji dan umroh adalah panggilan. Makanya kalau ada acara walimatus safar, orang yang mau berangkat haji namanya walimatus safar. Tapi kalau nyunatin namanya walimatul khitan. Apa tadi? Jangan mau berangkat haji, mau datang acara haji, saya mau datang walimah khitan nih, bukan. Tapi apa tadi? Walimatus safar. Maka ketika walimah safar
doalah di hati, baca Fatihah di hati, minta sama Allah semoga bisa berangkat haji, dan semoga aja umur panjang juga sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah. Semangat berkurban, semangat puasa sunnah hari Arafah. Semoga kita semuanya Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat sunnah ba'diyah silakan ba'diyah.